Rambutan Jagaraga adalah salah satu peristiwa heroik yang menandai perlawanan rakyat Bali, khususnya Kerajaan Buleleng, terhadap kolonialisme Belanda. Perang ini terjadi pada pertengahan abad ke-19 yang dipimpin oleh I Gusti Ketujantik bersama para prajurit dan rakyat Kerajaan Buleleng, mempertahankan kehormatan dan tanah air mereka dari Belanda. Pada tanggal 8 Mei 1843, Belanda mendatangi Bali di Sangsit Buleleng dengan tujuan mengadakan kerjasama kepada Raja Buleleng untuk tidak memberlakukan hukum hak tawan kara. Belanda mengutus Haji Huskus Kopman untuk menemui Raja Buleleng. Bagaimana keadaan rakyat Buleleng, Bawan Patih? Keadaan rakyat Buleleng sehat dan aman, Raja. Apa kalian datang kemari? Kami ingin bertemu dengan Raja. Apakah kalian sudah membuat janji kepada Raja? Belum. Baik, tunggu sebentar. Tuan, utusan mana ingin bertemu dengan Tuan? Biarkan mereka masuk. Baik, Tuan. Silakan masuk. Ada urusan apa kalian di sini? Saya kesini untuk menjalin kerjasama dengan Anda. Tawaran apa yang Anda maksud? Kami membawakan surat untuk Anda. Bacakan. Kami, pihak Belanda ingin menjalin kerjasama dengan pihak Kerajaan Buleleng untuk tidak memberlakukan hukum hak tawan karang terhadap Belanda dan juga memberi bantuan jika ada salah satu dari kapal kami yang terdampar di wilayah perairan Kerajaan Buleleng. Bagaimana menurut kalian tawaran kami? Sepertinya tawaran ini menguntungkan bagi kita, Raja. Tetapi saya tidak setuju dengan tawaran tersebut karena kerajaan kita tidak perlu diuntungkan dengan kerjasama tersebut. Tapi Raja, tawaran ini membedakan bagi saya menolak tawaran tersebut. Kenapa Anda menolak tawaran ini? Apa yang Patimu katakan ada Cukup. benar juga? Silakan Anda pergi dari sini. Haji Huskus Kopman memberitahu kepada Jenderal Mayor Vander bahwa Kerajaan Buleleng menolak kerjasama untuk penghapusan hukum hak tawan kara. Akhirnya, Jenderal Vander berusaha mencari jalan agar dapat meruntuhkan peraturan yang menghalanginya. Jenderal Vander berusaha membuat suatu provokasi dengan membuat kapal dagang Belanda terdampar secara tiba-tiba di pantai Sangsit. Tuan, Kerajaan Buleleng menolak kerjasama kita. Berani sekali mereka menolak perjanjian ini. Bagaimanapun caranya, kita harus membuat mereka menerima perjanjian ini. Pada tahun 1844, terjadi perampasan terhadap kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit. Belanda meminta kompensasi atas kerugian yang mereka alami kepada Kerajaan Buleleng. Namun sayangnya, permintaan mereka ditolak mentah-mentah.
Maaf Tuan, kapal Belanda dan awak kapal menemukan pakai saksi Tuan. Kita barang mereka dan bunuh awak kapalnya. Baik Tuan. Jenderal Van der mendengar bahwa kapalnya disita dan seluruh awak kapalnya dibunuh. Jenderal Van der mengirim utusan ke kerajaan Buleleng untuk meminta ganti rugi. Hukum tawan karang adalah keadilan di tanah ini. Kalian akan kesini maka kalian tunduk dengan kami. Jika tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Silakan kalian pergi dari sini dan beritahu kepada jenderal kalian bahwa hukum tawan karang adalah hukum yang tidak dapat diganggu gugat. Siapapun yang berani melanggarnya akan menanggung akibatnya. Jika kalian menolak ganti rugi, kalian telah memancing perang dengan Belanda. Melihat Raja Buleleng yang masih teguh pada pendiriannya, Jenderal Van der Weyck marah dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang kerajaan Buleleng. Melihat keseriusan Belanda, kita harus menyusun rencana untuk mempertahankan kerajaan Belanda. Kita harus satukan kekuatan kita untuk melawan Belanda. Kumpulkan semua pasukan kita hari ini. Belanda telah menyatakan perang kepada kita. Raja akan berpura-pura menyerah, dan disitulah saatnya kita menyerang Belanda. Bersiaplah! Baik, Tuan. Terjadilah perang antara pihak Belanda dengan pihak kerajaan Buleleng. Kita harus kalahkan mereka. Serang! Serang! Penyerangan kerajaan Buleleng berhasil digagalkan oleh Patih Jelantik dengan siasat raja berpura-pura menyerah. Raja Buleleng dan Patih Jelantik memindahkan kerajaan Buleleng ke desa Jagaraga untuk memudahkan mereka melihat pergerakan lawan. Selama mereka di sana, mereka dilatih, membuat benteng, dan meminta bantuan ke kerajaan-kerajaan lain selama 2 tahun. Pada tanggal 8 Juni 1848, Belanda menyerang Pelabuhan Saksir. Tetapi, Belanda kembali kalah karena mereka tidak memahami medan perang saat itu. Pada tanggal 14 sampai 16 April 1849, Belanda kembali menyerang benteng Jagaraga dari 2 arah dan dengan pasukan yang lebih banyak di bawah pimpinan Jenderal Evie Michel. Kita jatuhkan Jagaraga dan membalas kekalahan sebelumnya. Paham? Yes, ma'am. Meskipun darah kita jatuh ke ibu tertiwi, jangan
sampai kita menyerah kepada pihak Belanda. Belanda kembali menyerang di Pantai Saksir. Sayangnya, pasukan Bali tidak dapat menghalau serangan Belanda. Akhirnya, Patih Jelantik dan Raja Buleleng terdesak dan mundur ke Desa Seraya di Karangasem untuk mencari bantuan. Namun, di tengah perjalanan menuju kerajaan Karangasem, Patih Jelantik dan Raja Buleleng gugur dalam pertempuran mendadak di Desa Seraya. Binasakanlah mereka! Bunuh mereka semua, habisi mereka. Pertempuran dahsyat itu tak membuat satupun pasukan Jagaraga mundur. Mereka bertarung hingga akhir, meski akhirnya gugur di medan perang. Benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda, dan perang ini dimenangkan oleh Belanda. Kita jatuhkan Jagaraga dan membalas kekalahan sebelumnya. Paham? Yes, ma'am. Ya. Melihat kesusahan Belanda, kita harus menyusun rencana untuk mempertahankan Kota Buleleng. Kita harus satukan pasukan kita untuk melawan kerajaan Belanda. Melihat kesusahan Belanda, kita harus menyusun rencana untuk mempertahankan. Meskipun darah kita jatuh ke ibu pertiwi, jangan sampai kita menyerah kepada pihak Belanda.